Sebuah ritual akan bisa mencelakakan, sebuah ritual akan mampu menyesatkan, sebuah ritual akan menjadi ketidakbenaran fungsinya ketika ritual dilakukan tanpa spiritual. Ketika keilmuan, pemahaman, keyakinan, baik dalam keilmuan hal yang kegaiban, kebatinan, tidak seimbang, tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, logikanya, nalar, nyata, realitasnya, maka itu bisa mencelakakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah. Rahayu 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 kersaning Gusti. Semoga seluruh manusia berbahagia. Kita bisa berjumpa lagi teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, baik yang ada di bumi pertiwi Indonesia Raya ataupun yang ada di mancanegara. Dari segala apapun yang kita percayai, kita yakini, lintas agama, lintas suku, adat, budaya. Salam hormat dari saya, Reza Rahasia, perantara kata-kata, yang merupakan hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan ataupun kekurangan yang banyak. Baru-baru ini kita menyaksikan sebuah kabar dari berita media ataupun mulut ke mulut, yaitu tentang terjadinya peristiwa ritual penenangan diri yang berujung maut. Kenapa ini bisa terjadi dan apa sebenarnya yang terjadi? Lalu ini adalah pertanda apa? Apa yang bisa kita petik pelajaran dari kejadian yang terjadi? Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bukan untuk menasehati maksudnya ataupun menggurui, apalagi menunjukkan kemampuan, kebisaan, keunggulan. Mohon maaf. Saya hanya berbagi, hanya menyampaikan. Semoga kita semua bisa kembali menenangkan diri, diri yang sejati, menekan ego diri, dan bisa mengambil segala sesuatu apapun itu sebagai pelajaran. Jika berkenan, silahkan menyaksikan. Sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang menabrak logika, menggelitik di hati dan menimbulkan pertanyaan secara supranatural, ilmu kebatinan ataupun spiritualisme, yaitu peristiwa di mana sekelompok orang yang ada di daerah Jember mendatangi sebuah pantai pada tengah malam untuk bermaksud ritual. Namun yang terjadi, ritual itu berujung maut, berujung hilangnya nyawa, kesedihan yang melanda, dan kabar yang tentunya membuat kita semua bertanya-tanya. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan harus saya sampaikan, saya secara pribadi menyampaikan turut berduka cita, turut berbela sungkawa, dan turut prihatin atas yang terjadi, yang menimpa saudara-saudara kita di lokasi kejadian tersebut.
Semoga keluarganya diberikan ketabahan, diberikan kesadaran, diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, bimbingan, hati sanubari jiwa, raga, pikiran, agar bisa menangkap, menerima semua kejadian sebagai pelajaran untuk pensucian diri, pensucian jiwa, pensucian pikir, pensucian rasa, mensucikan apapun yang diterima sebagai manusia. Dan semoga korban yang akhirnya ruh meninggalkan raga, terlilit ombak tenggelam, meninggal dunia, diampuni segala dosa perbuatannya, diterima segala amal perbuatannya, dan bisa menemukan jalan kembali kepadanya. Karena pada dasarnya kematian pasti datang dan tiba menghampiri siapapun manusia dimanapun berada. Tidak luput muda tua, sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Hanya cara saja yang berbeda, kejadian dan peristiwa saja yang berlainan. Kita semua pasti akan mati. Kita semua pasti akan meninggal dunia. Apapun yang kita berasa memiliki, pasti suatu ketika akan kehilangannya. Dan apapun yang belum kita dapati, suatu ketika kita tidak bisa meraihnya, maka cukup ikhlaskan saja. Karena apapun yang harus kita miliki dan kita dapati, maka dia akan datang sendiri menghampiri dengan cara dan jalan apapun yang kita tidak ketahui. Sungguh sangat ironis ketika sesuatu terjadi yang melibatkan korban jiwa. Di sini saya hanya menyampaikan bahwa kita harus bisa mengambil pelajaran dari setiap apapun yang kita saksikan, khususnya peristiwa ritual penenangan diri yang berujung maut ini. Peristiwa ini adalah salah satu bukti, salah satu tanda bahwa kita semua sudah harus mulai sadar diri, sadar jiwa, sadar rasa, dan pikir kita semua. Naluri, nalar, nurani itu harus diselaraskan, saudaraku. Keyakinan yang mendalam, olah batin jiwa yang kuat, tapi ketika tidak selaras dengan nalar, artinya logika, pemikiran, ilmu pengetahuan, maka itu bisa mencelakakan. Kita memperkuat, mempertinggi, memperbesar, memperluas pemikiran, akal, tapi tidak selaras dengan nurani ataupun naluri, maka itu pun akan menyelakakan. Maksud dan niat yang baik belum tentu berujung baik dan berakibat baik ketika ketiga tritangtu faktor utama diri yang harus kita miliki tidak diselaraskan, tidak diberi makan satu sama lain dengan hal yang sama, tidak dikelola, tidak diolah lagi. Naluri harus kita olah, nalar harus kita olah, nurani harus kita olah, sehingga bisa selaras ketiganya. Niat datang maksud dengan ritual menenangkan diri. Datang ke sebuah pantai yang diyakini mampu memberikan energi baik, energi positif. Namun yang terjadi di luar yang diyakini. Bisa saja saat hadir, saat datang dan melakukan ritual, semuanya benar, caranya benar. Hanya ketika kebenaran itu hanya dimiliki oleh satu saja sisi dalam diri, maka itu akan berujung tidak baik. Keyakinan yang kuat, keteguhan jiwa yang mantap terhadap sesuatu yang harus kita lakukan, kita raih atau kita kerjakan bersama ataupun masing-masing, itu sangat baik. Tapi jauh lebih sempurna, lebih mulia ketika dilibatkan akal sehat yang juga sama.
Ketika keilmuan, pemahaman, keyakinan, baik dalam keilmuan hal yang kegaiban, kebatinan, tidak seimbang, tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, logikanya, nalar, nyata, realitasnya, maka itu bisa mencelakakan. Kita mengetahui bersama ketika dalam berita yang disampaikan, ritual terjadi pada tengah malam, malam hari, mereka saling bergandengan tangan, namun yang terjadi mereka terlalu depan, terlalu dekat, atau terlalu jauh dari pesisir pantai, malah dekat dengan arus gelombang lautan. Sementara ketika ilmu pengetahuan tidak ada pada ranah aliran gelombang ombak yang membahayakan yang seperti apa, yang aman, yang menenangkan, yang menyembuhkan seperti apa, maka itu adalah merupakan suatu hal yang bisa melukai dan mencelakakan. Keilmuan kebatinan, keilmuan hal-hal yang gaib supranatural itu harus didukung dengan spiritual, harus didukung dengan intelektual. Sehingga ketika ombak datang bergelumun, kita mampu melihat secara nalar, mengelolanya secara logika. Apakah ini ombak yang dimaksud penyambutan? Apakah ini ombak yang dimaksud untuk penyembuhan, penyelarasan, atau pemurnian? Atau itulah ombak yang membahayakan secara realitasnya? Jangan terlalu terdorong rasa, akhirnya dibodohi oleh rasa, keyakinan yang belum tentu pasti, kebatinan yang tidak didukung oleh realitas. Sebuah ritual akan bisa mencelakakan, sebuah ritual akan mampu menyesatkan. Sebuah ritual akan menjadi ketidakbenaran fungsinya ketika ritual dilakukan tanpa spiritual. Ritual spiritual intelektual, semua itu berkaitan dan itu harus dinalarkan, diluruskan, diselaraskan. Akal sehat, pikiran secara logika, nalarnya harus bekerja. Naluri, insting, rasanya harus juga ikut ada. Lalu nurani bekerja sebagaimana mestinya. Sehingga tidak hanya seperti kerbau yang dicocok hidungnya, menerima doktrin dan dogma bahwa keselamatan ketenangan bisa didapatkan di suatu tempat, hanya pada satu tempat, tergantung kepada tempat, tergantung kepada ritual. Padahal sejatinya ketenangan itu ada pada diri setiap manusia, ada pada guru sejati yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Sebuah tempat berpengaruh karena memiliki energi tertentu, mempunyai dangiang-dangiang. Ada makhluk-makhluk penjaga alam di sana yang bisa melibatkan atau memberikan energi positif, membantu mendorong pemulihan penyembuhan ragawi, ruhani, maupun secara energi mentalitas manusia. Tapi semua itu harus dikenali dengan baik. Jangan salah menilai, jangan tertipu pandangan mata, baik mata lahir ataupun mata ketiga, mata batin. Nafsu itu berjalan sangat halus, menggoda, menggiring, mengarahkan sangat lembut, sehingga seseorang yang sudah ada pada dalam keyakinan yang tidak tergoyahkan itu lebih gampang digiring ke dalam sebuah keadaan yang terlihat baik, terlihat benar, terlihat bagus, padahal bisa mencelakakan. Tahun 2022 ini merupakan tahun di mana alam sudah diizinkan untuk bekerja sesuai semestinya apa yang harus dilakukannya untuk memurnikan dirinya. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa
baik itu yang manusia umum sebut bencana, musibah, tragedi, atau duka lara, baik dari unsur angin, air, tanah, maupun api, semua akan diperlihatkan, semua akan terjadi. Maka mari kita kembali kepada 4 unsur juga yang ada pada diri kita: api, angin, tanah, udara. Semua unsur itu ada pada diri kita. Kita mau mencari ketenangan, ada pada diri kita. Kita mau gundah, mau gelisah, mau damai, mau tenang, mau bahagia, mau susah, semuanya tergantung bagaimana cara kita mengolah rasa, mengolah pikir, mengolah jiwa. Tempat yang paling angker, tempat yang paling berbahaya, itu adalah pikiran manusia itu sendiri. Ketika pikiran manusia tersebut bisa dikendalikan, digembalakan, maka pikiran itu pun akan bisa menyelamatkan. Seperti 2 sisi mata uang, 2 sisi pisau. Yang satu membahayakan, yang satu menenangkan, menenteramkan. Dan bagaimana itu bisa membahayakan tergantung kita menggunakan. Sudah cukup, jangan lagi terjadi penggiringan rasa, doktrin dan dogma yang selalu saja terjadi. Itu karena terjadi iman yang lemah, pikir akal sehat yang mati. Sementara angan-angan diri, harapan, obsesi, cita-cita dan ekspektasi tinggi, melambung, menjauhi, melampaui kecerdasan pikiran, kecerdasan merasa, kecerdasan hati sanubari. Banyak peristiwa yang terjadi. Ini hanya salah satu yang terekspos media. Di luar sana, sejak dari dahulu sudah banyak dengan ritual-ritual. Datang ke pantai, bertemu dengan ibu, menenangkan diri, disambut konon diundang, menjemput, mengambil, menarik, dan lain sebagainya. Itu bisa kita terlibat di dalamnya tanpa kita sadari dan tidak bisa diingatkan lagi ketika naluri nurani kita tidak sinkron, tidak selaras. Semua yang terjadi adalah pelajaran untuk diri. Semua kejadian adalah pengalaman. Maka barang siapa yang belajar dari setiap apapun kejadian pengalaman, mereka akan mendapatkan pelajaran-pelajaran. Semua menjadi guru. Semua memberikan nasihat, petunjuk, arahan untuk kebaikan. Jangan tergiring, jangan tergembalakan doktrin dan dogma yang menyesatkan. Mulailah menyadari dan belajar bahwa segala sesuatu yang tidak penting bagi diri jangan dipentingkan. Segala sesuatu yang tidak membahagiakan rasa sanubari manusia jangan diperdulikan. Ada kalanya kita tidak tahu apa-apa merupakan sebuah kebaikan. Ada kalanya setiap apa yang kita lakukan tidak butuh pengertian atau pemahaman, hanya cukup menjalani, nikmati, dan syukuri. Semua yang terjadi, semua yang kita pikirkan, itu belum tentu semuanya adalah kebaikan dan yang kita butuhkan. Kenali, sadari, pahami, dan temui apa kebutuhan diri, apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan diri sendiri. Sembuhkan diri oleh diri, tenangkan diri oleh diri. Semua ada pada diri, tinggal bagaimana cara kita menerima diri.
Semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf. Untuk menjaga hati dan perasaan para korban, keluarganya, saya tidak ungkapkan ini peristiwa apa dan lain sebagainya. Hanya mari kita belajar dari setiap kejadian. Kita berguru dari segala sesuatu apapun keadaan. Saya Reza Rahasia, perantara kata-kata, bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa. Semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya itu mutlak dari saya yang manusia biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam suatu hal yang baru dalam diri kita, baru dalam cara kita merasa, baru dalam cara kita memikir dan menyikapi kehidupan. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Ada makmur jiwa rasa raganya, sehat sentosa panjang umurnya serta mulia segalanya semuanya selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.